Nembak pakai coklat, ada tembak juga. pakai Pernah coklat, aku ada. nembak cewek, tapi bukan coklat yang Silver Queen itu, coklat buah yang dipecahin di kepalanya. Tak, yang buah. Kau gitu. Coklat itu. Senang ceweknya waktu itu. Senang, bijinya dibawa pulang tuh, ditanam lagi biar tumbuh, biar ingat. Wanita yang nggak beruntung mana itu? Ada dulu. Pokoknya kalau misalnya mukanya ya kayak Pogba dipakein jilbab lah. Bocil. Bang Dede. Ya. Iya. Apa kabar Bocil? Alhamdulillah sehat. Bang. Sehat. Ya. Sehat. Puasa gimana penuh? Puasa penuh. Penuh di awal sama akhir. Enggak, tinggalnya penuh. Banyak yang tidak puasa. Kenapa? Ya di satu sisi kondisi badan kadang kurang fit. Iya. Sakit Tahu ya. kan, atlet tahu sendiri kayak mana. Atlet apa? Atlet lari. Lari sore. Iya. Jadi kalau menurut Bocil ini kan namanya ini agak sedikit lain namanya. Karena setahu Abang itu bukan nama asli Bocil. Bukan, nama asli aku tuh Rizky Ananda. Rizky Ananda Rahayu. Kok ada Rahayu? Rahayu itu jadi pertama ini kan hamil. Jadi mamaku tuh nggak optimis untuk ronsen apa bayinya tuh apa namanya tuh? USG ya. USG. Bukan ronsen lain ya. Ini Pak nggak optimis untuk ini USG. Untuk USG nggak optimis Jadi mama waktu itu. ngasih nama aja daripada nanti laki ataupun perempuan dikasih nama Rahayu jadi lebih netral. Kan bisa ke laki bisa ke perempuan. Nyatanya laki. Jadi ada Rizky, Ananda, Rahayu kan. Rahayu ini antisipasi kalau perempuan ya Rahayu ini nanti. Jadi Rizky Rahayu. Nggak pakai Ananda. Oh, Ananda Rahayu. Jadi Ananda Rahayu. jadi Rizkinya yang netral. dibuang. Nah, Rizky Ananda. Kenapa bisa berubah jadi Bocil? Kan jauh kali mestinya kan Bang Riz, Dek Riz, Dek Rizky, Dek Ananda. Kan bisa Bang Rizky, kenapa pucuknya aja? Itulah. Iya. Kenapa bisa berubah? Jadi panggilan aku tuh dari SD sampai kuliah tuh variasi. SD? Sebenarnya, SD aku masih dipanggil Nanda. Nanda SD. SMP udah mulai dipanggil Cebol nih. SMP. Cebol. Sampai Cebol ini sampai SMA. Iya, Jadi sampai SMA? sampai SMA terus pas kuliah baru ganti namanya jadi Bocil. Jadi Bocil. Dari Ananda berubah menjadi Cebol. Cebong. Cebol. Cebol. Iya, Pikir cebol. Terus menjadi Bocil ketika Jadi Bocil. sudah masuk kuliah. Pas masuk Rajut lebih tepatnya. Pas masuk Raju waktu itu ada sejarah nggak dasar nama-nama itu dikasih? Kok Bocil nggak tahu tiba-tiba aku udah terpanggil Bocil aja di Rajut. Terus waktu aku di Rajut selang setengah tahun aku ikut kompetisi stand up, festival stand up waktu itu yang di Spora buat dan alhamdulillah tuh langsung menang. Pertama kali ikut stand up langsung menang. Langsung menang. Jadi nama Bocil ini jadi aku pelesetin. Jadi aku nyari kepanjangannya kenapa orang panggil aku Bocil nih. Kalau misalnya mungkin kan sekarang udah trending kalau Bocil tuh yang di dunia maya saat ini kan anak-anak kecil. Oh iya. Terlalu mainstream bagi aku kalau misalnya ngasih nama Bocil berarti bocah kecil. Maksudnya kan terlalu biasa. Iya, Makanya aku singkat di stand up aku tuh jadi botol kecap ukuran kecil. Gitu. Jadi kayak ada ininya, oknumnya gitu. Oh gitu. Oknumnya botol kecap gitu. Kalau bocah kan biasa kali. Oh, nggak cocok dong Nggak karena kan cocok. Bocil ada kuliah kan? Ada kuliah. Lewat kan? Lewat. Oh gitu. Main belakang. Nggak pakai orang dalam. Kalau kemampuan kan memang nggak sanggup kuliah betul-betul ya. Iya. Dulu NEM rendah waktu SMA. Swasta kan tau kan? Iya. Ayah. Karena Bocil dengan wajah yang imut Iya. lewat dari belakang. Jurusannya kuliah waktu itu Bocil? Dulu ini Dulu. kan ini udah wisuda. Udah wisuda. Jalur corona. Jalur corona. Jadi kenapa bisa dapat? Pembagian ijazah nanti. Oh. Coming soon. Ya, belum tahu juga entah dibagi entah enggak. Nggak jelas juga ya? Iya. Nggak jelas. Berarti waktu itu kuliah di jurusan Hukum. Lalu terus masuk di Rajut. Rajut itu kan komunitas seni. Komunitas seni. Apa hubungan tuh? Kalau kita cari hubungannya kayak nggak ada. Di semua fakultas kan memang
jarang yang mendekati ke seni. Cuman sebenarnya awalnya aku tuh pengen ini kuliah di memang fokus di seni. Oh begitu. Cuman hari itu ada kendala ini ya di rumah maksudnya. Selek sama ayah lebih tepatnya. Kan harus dibilang jadinya. Harus dibilang jadinya. Jadi selek ya kan. Waktu itu jadi terpaksa nggak dikasih nih kuliah. Udah memang target mau kuliah tidak-tidaknya di USU lah. USU. Tidak-tidaknya kan. Soalnya kita duit nggak permasalahin, memang karena selek. Iya. Gitu. Duit nggak kita permasalahin. Nggak kita permasalahin. Faktor selek. Iya, faktor selek. Jadi disuruh kuliah di Langsa aja gitu. Oh, biar deket dong sama anaknya. Biar sama orang tuanya. Belum punya anak kita. Enggak, maksudnya Ada sih rencana mau buat. Enggak, maksudnya ayah jangan jauh sama bocil. Iya. Itu, gitu loh maksudnya. Terus masuk di komunitas seni ya. Masuk. Bocil ini kalau di dunia seni itu menggeluti bidang apa? Aku teater aku. Teater. Pernah jadi aktor? Pernah. Sering. Aktor utama? Aktor kalau main teater aku dari SMA. Udah SMA? SMA kelas 1 udah main teater. Kenal sama pendiri Rajut pertama. Dia kan dulu ada event FLS 2N yang kategorinya tuh teater. Kalau sekarang kan mungkin udah monolog. Apa kelebihan bocil bisa dilibatkan waktu itu? Waktu itu sebenarnya memang aku nggak masuk di jadwal casting tuh. Ada casting ada casting waktu itu aku nggak masuk. Dan entah kenapa tiba-tiba yang seharusnya di posisi aku ini kecelakaan, deket mau nampil. Mak. Gitu. Jadi berapa hari lagi tuh? Kok nggak salah sekitar 4 hari lagi lah. Di 4 hari itu kebetulan peran dia ini ya cuman jadi ya figuran-figuran itu yang cuman berapa kali masuk adegan tuh pada saat itu menang dan alhamdulillah berangkat ke provinsi. Cuman nggak berharap nasional, memang berangkat aja udah senang dulu. SMA kan ini libur kuliah sekolahnya kan libur kok berangkat gitu. Biar libur aja. Biar libur aja karena setiap latihan teater kan memang ini keluar jam kayak itu memang seneng gitu. Memang bukan senang karena latihan biar keluar dari jam sekolahnya. Iya. Oh gitu. Jadi terus udah dasar itulah kenal sama Bang Apit sebagai pendiri Rajut. Masuklah ke komunitas seni Rajut. Jadi aktor di komunitas seni Rajut. Nah, masih jadi aktor figur? Kalau aktor di Rajut memang rata-rata dapat yang bahaya kan. Sebenarnya pengen bentar yang bahaya gimana? Iya, nih kita jelasin. Yang pertama ini pertama kali masuk Rajut diterima, langsung tiba-tiba. Jadi saat itu ada Bang Gana sama Bang Rujah, mereka garap teater. Peran aku tuh langsung jadi setan. Mak. Gitu. Memang langsung jadi setan. Ya. Ngeri. Setan itu kan identik badannya besar. Iya. Enggak semua setan dong besar. Kita punya tuyul yang kecil, jenglot lebih kecil jenglot. Segini dia. Iya, lupa. Kadang sering ketukar sama cepitan kuku. Iya. Jenglot. Sama jenglot. Jadi jenglotnya gigit kuku, ketukar sama jepitan kuku. Bentar, berarti waktu itu jadi setan. Jadi setan. Itulah kan kita kan mindsetnya setan kan kayak Gundurwo tuh gede ya kan. Tuyul jadi waktu itu jadi peran tuyul berarti. Enggak tuyul. Jadi itu saat itu serem setannya. Aku disuruh observasinya pakai peran Smegol yang di film The Lord of the Ring itu. Yang botak. Yang botak itu. Aku disuruh jalan kayak gitu. Mak. Aku peragainnya sampai pegel, sampai kakinya hampir nggak mau bisa mentas sebenarnya itu. Tapi karena yakin, karena dukungan juga, pressure juga sedikit banyak, ya harus kita jalanin. Sukses. Saat itu dapat apresiasi lah dari penonton kan, karena pun yang mentas yang saat itu beda cuman itu kan teater. Oh gitu. Terus makin kemari. Kemana? Makin ke depan terus. Kemari kan? Dapat peran yang memang nggak, maksudnya aku pengen nampil keren kayak artis-artis lain lah yang memang peran ganteng gini. Memang keren, memang udah pesimis, memang nggak bisa. Nggak banyak peran yang bisa dimainin sama orang pendek, kecuali memang dalam teater komedi. Kalau teater komedi sosok bocil bisa diletakkan sebagai apapun. Bisa. Mau jadi pahlawan juga bisa. Modalnya improv aja, kalau apal memang nggak apal karena kapasitas otaknya masih Pentium 3. Karena banyak di improv sih sebenarnya, kalau misalnya memang
pakem, memang nggak terapal, apalagi yang naskahnya kadang kan sampai dialognya sampai banyak gitu. Terus ada kejadian tuh aku nonton di YouTube. Kalau teman-teman Rajut juga ada perform di HUT TNI, HUT RI. Drama Kolosa. Bocil waktu itu main. Nah, adegannya kok ekstrim kali Bocil. Di situ memang sebenarnya kok nggak jadi hantu? Di situ jadi anak-anak malah. Jadi anak-anak yang gangguin mama. terus kalau nggak salah Bocil guleng-guleng ya? Iya, itu jadi sebenarnya agak kayak makan psikis itu sebenarnya memang. Sebenarnya aku udah tanya sama sutradaranya. Aku harus ngapain? Maksudnya, iya. Ya kau terserah kau aja gitu. Iya. Maksudnya harusnya kan punya pakem atau ada arahan misalnya kamu harus lari kemari. Nggak ada, kau cuman ganggu orang itu aja lah gitu. Lebih tepatnya bukan job desk aku gitu kan. Memang aku disuruh gangguin orang gitu maksudnya. Disuruh gangguin orang. Habis itu ya nimbulin rasa humor aja gitu. Artinya Bocil menjadi sasaran penonton, jadi perhatian, lucu. Sebenarnya peran utamanya kan Tengku Umar. Tapi Umar. Orang udah fokus ke aku pada saat itu. Bocil. Karena aku kan di lapangan buka baju pakai sarung. Ya aku ada tompelnya besar. Iya. Gitu. Guleng-guleng. Itu bukan tompel lu toh, udah memang hampir satu muka dia. Besar. Jadi setiap teater mentas Bocil main ada. Tapi Bocil juga setahu Abang, Bocil ada di stand up comedy nih. Kalau stand up ya kayak tadi, Luan kenalnya Luan teater karena Luan teater, habis itu mencoba ke stand up. Stand up tuh sebenarnya antara mencoba sama dijebak tuh, tiba-tiba kan nggak pernah ada latihan. Nggak pernah ada latihan stand up, tiba-tiba didaftarin. Waktu itu yang daftarin Bang Adi. Lombanya kan di Langsa Grand Festival tuh ada beberapa macam tangkai lomba. Pada saat itu kan Rajut aktif, maksudnya ya sekarang sampai sekarang. Sekarang aktif juga. Kita bilang nggak aktif nih, corona wajar. Iya, corona. Kita bilang kan banyak yang nggak aktif semenjak corona ini. Iya, betul. Semuanya. Terus kecuali gadget. Jadi pada saat itu didaftarin stand up, ada beberapa orang, sampai ada yang daftarin abang adek tuh, si Jel sama abangnya daftar dua-dua stand up, dan dua-dua yang naik cuman abangnya, si Jel kalah suhu, aku sadar mungkin kan paling muda di rumah. Jadi Bocil saat itu main terus. Jadi hari pertama main, acara kan 2 hari tuh. Hari pertama sama hari kedua pasti kalau 2 hari. Kalau ada hari ketiga berarti 3 hari kan? Iya, 3 hari. Jadi bentar. Hari pertama. Hari pertama sama hari kedua. Ya, hari ketiga nih udah nggak ada acara lagi, Bang. Udah tutup. Udah habis. Jadi pas 2 hari pertama nih, memang udah nggak optimis aku bakal menang karena jujur pribadi aku baru pertama belajar stand up dan banyak di hari pertama itu orang yang lucu. Oh, begitu. Dan di hari kedua yang bawa materi yang lebih lucu itu banyak, kayak misalnya founder dari stand up Indo Langsa kan. Stand up Indo Langsa. Ada komunitas di Langsa juga, stand up Indo Langsa. Mereka semua ngirim peserta, sampai ada anak stand up Medan gitu. Dari luar daerah sampai di luar daerah ada ikut. Cuman anakku pada saat itu segen untuk gabung-gabung gitu. Pada saat itu kan belum ngerti stand up dan belum tahu cara masuk ke mereka. Autodidak. Posisinya nggak autodidak. Dulu aku belajar sama Bang Tra. Ada juga yang anggota Rajut yang memang lama di stand up Indo Langsa, Bang Tra. Citra. Kena. Aku belajar. Tramas. Ya, abis juara waktu itu Bocil. Langsung juara 2. Itu pertama kali cara ngomongnya langsung juara 2. Cara inilah nggak mungkin juara 1. Juara 2. Kenapa pilih juara 2? Kenapa nggak menang juara 1? Keputusan di tangan juri. Bukan di tangan kita. Yang kenal sama peserta. Ada kuat. Oke. Juara 2. Nah, ini kan Bocil berarti menggeliat kali ya. Artinya dari aktor teater terus masuk ke stand up comedy. Terus Bocil juga berkarya lagi ya, coba menantang daerah-daerah lain ya, coba show gitu. Stand up ada ikut beberapa kompetisi dan alhamdulillah menang ya. Menang. Sampai keluar daerah ya? Luar daerah. Ke Aceh Timur. Enggak. Di mana? Ke Bayen. Ke Bayen. Maksudnya keluar daerah. Yang penting keluar dari Langsa. Ada beberapa kali main. Yang diundang maupun main sendiri. Main sendiri, gak ada penonton.
Enggak, ada penonton. Oh, ada. Kan main sendiri tadi. Menyebalkan sekali bercandaan 2013 ya. Iya. Oke. Stand up comedy malah Bocil sampai tembus. Dengar-dengar Bocil ikut audisi ya? Iya, gagal, jangan tembus. Memang sudah tidak masuk. Ikut apa itu? Suca. Ikut Suca Stand up comedy Akademi. tahun 2016 nggak? Suca 2. Suca 2 2016. Itu malah belum ngerti, maksudnya baru nggak sampai setahunan stand up lah. Berani kali Bocil, belum sampai setahun udah coba-coba tembus ke nasional. Ya modal nekat aja, banyak kali orang yang sukses karena modal nekat kan. Iya. Cuman anggari bodoh pun nggak bisa lah. Emang harus belajar. Oh gitu. Terus banyak sekali tuh, berarti lewat audisinya. Sampai tahapnya pokoknya ketemu juri artis lah gitu. Juri artis. Berarti Putra Langsa, Bocil, botol kecap ukuran kecil. Ikut audisi Suca. Ikut. Lolos ke fase-fase selanjutnya. Iya. Nggak masuk TV. Nggak masuk TV tapi. Masih di tingkat audisi. Audisi. Jumpa sama artis. Jumpa. Ada foto. Ada foto. Di Facebook aja lihat. Di Facebook. Di Facebook Bocil ada Facebook Bocil. Ada Facebook dulu. Berarti Bocil juga bukan orang melulu yang kejal berkarya terus, tapi juga aktif di dunia medsos. Dunia maya, iya. Dunia medsos. Iya, medsos juga. Medsos. Maya kan lain kan? Iya, maya. Facebook. Twitter Twitter nggak ada Twitter. kenapa? Nggak cukup aplikasinya, nggak, maksudnya datanya nggak cukup. Nggak cukup RAM. Nggak cukup RAM. Jadi RAM-nya gede. Udah download Tinder lu ah. Terus Instagram. Instagram sering live juga. Yang nonton cuma 3 ya. 3 orang nonton? Iya, 2 lagi akun sendiri. Biar ada penonton. Iya, biar ada. Berarti aktif juga di sana. Lalu kuliah kayak mana? Lale kali Bocil tuh nggak? Apanya? Kuliah aman. Kuliah aman, nggak mengganggu. Medsos sama sekali tidak mengganggu kuliah. Enggak, karya-karyanya ke Jakarta, ke luar daerah. Karena kan Bocil juga pernah jadi ketua Rajut kan? Ketua Rajut di 2016. Kan cukup sibuk itu Bocil. Iya. Jadi ketua Rajut kan memimpin anak-anak seni yang punya relasi di pemerintahan yang harus ikut undangan, ikut festival. Bagaimana itu kuliahnya? Lewat, selesai. Kalau kuliah ya kita udah buktikan kita sekarang sarjana. Iya. Berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun? 6 tahun. 6 Masuk tahun. 2014, selesai 2020. Selesai juga Selesai 6 tahun. Jadi Rizky Ananda Bocil Rizky Ananda Iya, Bocil. Rizky Ananda Bocil Esa. Nama IG gitu. Oh, Rizky Ananda Bocil SH nama IG. Kalau nama Ijazah? Rizky Ananda Rahayu tetap. Rizky Ananda Rahayu SH. Berarti selain berkarya, Bocil juga fokus di dunia pendidikan. Akhirnya jadi sarjana, jadi SH. Terus di dunia pendidikan ada lanjut lagi? Ada, aku alhamdulillah kemarin ikut pendidikan pengacara. Pengacara Cil. Pendidikan advokat aku ikut. Mak ganas sekali itu Cil. Berapa tahun Cil? Medan. Aku ya kalau itu sebulan lah kurang lebih. Sebulan ikut pendidikan. Dengan pemateri dosen pengacara yang hebat dong. Iya, pasti. Mak. Ini bukan sombong, maksudnya memang iya pasti hebat. Iya. Pasti. Jadi pengacara akhirnya Bocil saat ini? Saat ini gagal, ujian tidak lulus ya. Ujian kemarin belum beruntung. Oh, belum beruntung. Tapi bakal coba lagi. Berarti Bocil ini orang yang aktif lah ya, dunia berkarya aktif, terus medsos juga aktif, stand up aktif segala macam, kuliah juga selesai. Nah, di balik itu, Bocil kan masih muda. Iya. Masih ya ada aura lah. Punya pacar? Sekarang udah enggak, cuman mantan ada banyak, lumayan. Mak, terabaikan mantan gara-gara berkarya enggak? Enggak. Mereka malah banyak yang support, mendukung lalu. Meskipun kadang-kadang ada ganggu-ganggu mood, cuman ya enggak ada masalah. Iya. Lalu Bocil putusin mereka? Putusin lah mereka. Berarti Bocil yang mutusin cewek-cewek itu? Iya. Karena cewek itu, kenapa Bocil putusin? Sebenarnya ada cewek-cewek yang sifatnya mengganggu kadang aktivitas kita yang berlebihan. Kadang juga ada yang memang terlalu mencintai kita gitu. Oh gitu. Jadi Bocil nggak suka dicintai kali? Enggak. Sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus. Mak. Itu menurut aku ya. Gitu. Berapa orang mantan Bocil? Kalau mantan nggak tahu ya. Kadang ada yang
pacaran tapi nggak jadian ada. Bentar, pacaran nggak jadian tuh kayak mana? Maksudnya kan pasti ada yang misalnya kita tembak ya dia nggak mau bilang itu pacaran tapi ya mau jalan. Tapi unsur-unsur dari pacaran itu ada. Kayak gitu. Jalan-jalan bareng tiap malam minggu, makan gitu. Bakso berdua. Makan sate, nembak pakai coklat, tembak pakai coklat, ada. Nembak cewek. Tapi bukan coklat yang silver queen itu, coklat buah yang dipecahin di kepalanya, yang buah. Tahu gitu. Senang ceweknya waktu itu. Senang, bijinya dibawa pulang tuh, ditanam lagi biar tumbuh, biar ingat terus dia. Wanita yang nggak beruntung yang mana itu? Apa? Wanita yang nggak beruntung mana itu? Ada dulu. Pokoknya kalau misalnya mukanya ya kayak Pogba dipakai jilbab lah. Kayak gitu. Pogba dipakai jilbab. Iya. Kayak gitu mukanya. Itu baru mantan yang satu, mantan yang kedua. Kalau aku cari cewek itu lebih tepatnya unsur pertamanya itu cantik. Cantik. Karena harus seimbang dong dengan karya Bocil jadi stand up comedy di luar daerah. Enggak untuk itu. Enggak, masa harus balance. Enggak untuk maksudnya enggak untuk di sosial media gitu, enggak. Jadi untuk apa? Untuk pamer sama kawan-kawan aja. Banggain ke kawan-kawan aja. Iya. Gitu. Udah habis udah selesai. Kayak dapat cewek cantik tuh jauh lebih puas daripada dapat cewek yang biasa aja gitu. Bahasa di mana tuh? Iya, serius. Karena bagi aku kepuasan gitu. Ketika kita puas dia jadi punya kita nggak akan puas sama hal-hal lain gitu. Maksudnya. Enggak, saya juga pernah meninggalkan kuda kepang gara-gara cewek kan. Oh iya, waduh, Bocil di rupanya juga masuk di dunia magic berarti ya? Ya dulu sempat ikut main kuda kepang juga. Jarang kepang kok, orangnya nggak tahu. Jarang kepang. Nggak tahu. Kuda kepang? Iya pernah. Maksudnya Bocil jadi kudanya? Enggak lah. Jadi barongan. Naga. Enggak lah. Ada makan kaca-kaca gitu? Lampu-lampu kan ada adegan-adegan action. Enggak, aku sopan. Enggak gitu-gitu. Kayak mana kuda kepang yang sopan? Aku kemasukan semut. Cuman kayak mana? Gini aja. Oh gitu. Berarti Bocil selain berkesenian fokus dunia pendidikan juga tidak mengabaikan dunia asmara, walaupun cewek itu diputusin, tapi juga Bocil menyentuh dunia magic. Salah satu kuda kepang. Selain itu Bocil kayak mengobati magic itu kan banyak tuh, sulap, apalagi tuh, melihat hantu-hantu. Supranatural lah. Supranatural. Bocil bisa juga bagian itu? Ya, nggak terlalu bisa sih. Oh gitu. Nggak terlalu bisa? Ya, nggak terlalu bisa, maksudnya ya bisa untuk sekedar keluarga yang raja air putih bisa. Kalau ada anak-anak kesambet, alhamdulillah bisa. Bocil bisa lihat hantu nggak? Kan orang-orang punya itu kan supranatural itu kan bisa lihat tuh, misal di sudut itu ada rambut panjang, pakai baju putih. Bocil bisa itu? Kalau lihat sikit-sikit ya bisa. Sikit-sikit bisa. Dia bisa lihat Bocil? Dia bisa juga lihat dia. Saling melihat kami. Nggak membangun chemistry di kan? IG pun berkawan. Saling lihat-lihatan snap. Dia lah snap Bocil juga. Berarti kalau Bocil live dia masuk juga? Masuk dia. Kayak mana itu? Ada grup kami. Iya. Grup WA memang. Iya. Kuntilanak sedang mengetik pesan. Nggak diririt sama Gundurwo ngeping banyak. PP. Kalau bisa kuntilanak? Sering kuntilanak. Video call. Tengah malam? Tengah malam. Oh gitu, ngobrol. Kayak mana keadaan? Pamer dia baru keluar dari barber kuntilanak. Pangkas rambutnya? Perawatan. Iya. Berarti Bocil ini multi talent lah ya. Mampu sekarang punya pacar Bocil? Sekarang saat ini? Kalau sekarang nggak punya pacar. Ada cewek yang ada gebetan? Kalau target yang mau aku capai ada. Cuman ini kan masa pandemik sementara nih kan. Tapi kan ada HP loh, kan bisa chat. Aku sebenarnya lagi nunggu dia putus sama cowok. Mak. Jadi kayak suka sama cewek yang udah punya cowoknya? Sebenarnya nggak kayak mana ya. Aku mau jadian tapi
udah keduluan jadian sama orang. Oh, terlambat bocil. Bocil terlambat waktu itu. Pada saat itu aku juga lagi jadi sama orang lain. Jadi posisinya. Sama-sama jadian dong? Iya, sama-sama jadian. Oh, mak ganas sekali bocil gini-gini rumahnya. Iya, maksudnya. Kan sayang sekali Anda keduluanan nikah, terus Anda bisa mengalami seperti saya. Iya. Iya. Ya kan, saya kan sudah masuk umur. Itu pilihan tapi nggak apa-apa. Oh iya betul, pilihan. Jadi bocil hari ini punya hubungan saling menyukai, tapi sayangnya si ceweknya masih dengan cowoknya. Apakah bocil harus menanti atau mungkin ada wanita lain? Kadang kan. Oh ya enggak, yang ngalir aja. Kadang kala kan kita nggak sadar Cil, kita suka sama si cewek A, kan nggak sengaja ada B yang sedang menanti kita. Kita kan nggak sadar ada banyak wanita yang melirik kita Cil. Makanya kok aku punya ini konsultan cinta aku. Siapa? Bang Isa namanya. Oh, si Isa. Dia Isa yang PNS itu. Iya, dia pernah bilang sama aku. Di mana PNS dia? Ya, kok bahas dia kan mau bahas tentang quotes kita quotes. Iya. Dia pernah bilang sama aku, cinta itu datang nggak pernah ketuk pintu, tiba-tiba ada di ruang tamu. Jadi cinta itu tidak pernah datang mengetuk pintu. Tiba-tiba dia sudah ada di ruang tamu. Itu maknanya bagaimana sih, Cil? Dia dalam sih maknanya. Mungkin kok abang kaji ini, abang sedih. Karena ini bukan kita dramatisir nih. Maksudnya abang kok dalamin kalimat itu sedih, abang. Bisa nggak mood, abang? Makan nggak nyenyak, tidur nggak enak. Makan nggak nyenyak, tidur nggak enak. Bentar, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kok makan nggak nyenyak? Itulah, kita bilang kayak misalnya. Berarti bocil dengan dunia magic, stand up, go nasional walaupun gak lewat, gak masuk TV, cuma dapat foto sama artis. Terus aktor teater, semelo itu bocil rupanya. Kalau melo itu antara hati sama logika aja. Wow, ini sedap nih. Kan beda-beda. Bedanya? Sama orang. Oh, sama orang. Ada kadang orang lebih nggak merhatiin gitu. Logikanya tertata rapi, sedangkan hatinya berantakan. Ada yang logikanya berantakan tapi hatinya tersusun rapi. Orang kan kayak yang aku bilang tadi beda-beda. Jangan nangis. Enggak sedih memang. Oh iya. Enggak, jangan nangis. Jangan Cil. Gak usah bahas berarti yang tadi ya masuk ruang tamu tuh jangan bahas karena dalam ya. Dalam. Bukan abang yang nangis, malah bocil ya. Iya. Sedih. Berarti bocil dengan. Abang nggak pernah cinta-cinta kayak gini ya? Sayang kali ya. Pernah lah Cil. Percaya sama setia-setia gitu ya bang? Bocil bukan tipe setia berarti? Enggak. Wih, playboy juga bocil? Enggak playboy, emang enggak setia memang. Enggak ada kaca di rumah? Di tengah-tengah simpatisan kita dalam percintaan ini memang. Simpatisan? Kenapa? Orang yang nimbrung aja, orang pacarannya kita pacaran gitu. Oh ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Biar nggak enak, misalkan lebaran. Ini lebaran harus ada pacar. Karena kan biar bertamu ada biar foto berdua. Kalau aku enggak untuk itu sih sebenarnya. Jadi kayak mana? Kalau aku bawa cewek ke rumah setidaknya aku disupport ya, uang jalan mah bos disupport sama orang tua. Oh disupport sama orang tua? Orang ada siapa? Orang tua bocil atau orang tua si cewek nih? Orang tua aku lah. Oh dikasih jajan? Dikasih uang jajan gitu, jalan sama cewek ya gini. Orang tua lebih welcome sama ini, karena kan aku anak satu-satunya. Oh gitu. Anak satu-satunya? Enggak 1/4 pun kan. Kan memang, jadi disupport. Kalau ada cewek yang datang ke rumah, ya ini orang tua nanggapinnya kayak anak kandung gitu. Oh gitu, karena orang tua udah kepingin menantu berarti Cil. Itu tanda loh Cil, masa kamu harus gitu? Masa playboy kali bocil? Udah ini playboy lagi enggak? Bilang aja pendek, nggak apa-apa kami, aman. Enggak maksudnya, ya oke lah background bocil luar biasa loh. Karena nggak lihat fisik, bocil punya background yang luar biasa kan? Komedian, aktor, udah diakui orang banyak. Udah diakui orang banyak. Acara-acara tuh kalau event-event tuh kalau stand up tetap bocil. Itu tadi nada dering buka puasa ya. Nah, kemarin ada bawa cewek dong, berarti lebaran kan malah lebaran kita. Ini kan masih lebaran ketiga nih. Masih kan masih bawa ya. Malah di tahun ini nih aku bukan tahun ini sih, sebelum puasa aku ada pacaran tuh, cuman pas enip sebulan setelah enip. Sehari setelah enip sebulan putus. Bocil putusin. Iya, aku mutusin. Aku lebih milih. Kok tukang putus bocil ini loh. Wis, kok beda sih pilihan karena kita kok sombong nih. Ini sombong nih kalau bagian asmara nih bocil sombong. Gini Bang. Kadang pun Abang
berpikir bahwasannya ada orang yang buat abang nyaman, tapi itu bukan pacar abang gitu. Lebih tepatnya. Bentar, kemana? Ada yang buat abang nyaman, tapi bukan pacar abang. Kemari ini ya, muka kesana. Enggak, muka kesana. Jangan kesana. Ada. Kamera kita di situ. Ya. Ada. Jangan kesana. Ya. Ada. Yang buat kita nyaman, justru malah bukan pacar kita. Gitu. Jadi nggak ada kata putus dong. Apa? Nggak ada kata putus dong di situ. Maksudnya? Kan bukan pacar, nyaman aja. Nyaman. Cuman kan itu yang kebanyakan orang cari dalam suatu hubungan. Iya. Kesana Cil, jangan ya. Nih. Iya. Kamera di sana, Cil. Nyaman. Itu memang yang dicari sama semua orang. Oh iya. Kalau bahagia kan relatif. Kita bahagia kan punya karena lagi. Karena apa? Karena apa? Kalau nyaman kan udah jelas. Udah jelas. Enggak pakai karena lagi dia. Dia enggak pakai karena lagi, nyaman. Objeknya memang objeknya itu nyaman gitu. Tapi kalau kebahagiaan subjek. Ya. Misalkan. Kalau misalnya bahagia dia punya motor gede gitu. Iya, dia bahagia. Kok bahagia? Karena apa? Ya karena aku punya apa yang nggak orang punya mungkin. Mobil gitu. Misalkan. Ataupun aku punya karakteristik yang dimana aku nih romantis mungkin. Bukan aku maksudnya. Aku bukan bocil aku nggak romantis. Aku agak gila memang romantis kayak gitu. Gitu. Jadi kok bisa mudah jatuh cinta cewek sama bocil kalau agak gila kayak gitu? Aku mungkin lebih natural, nggak ada cowok drama. Aduh yang sakit kali yang nggak bisa keluar. Kan ada cowok yang kayak gitu. Kalau bocil? Kali ini tulang kering abang basah misalnya ada yang kayak gitu kan. Tulang kering basah. Habis itu kalau aku ya lebih aku kayak menyembunyikan aku mensembunyikan banyak hal dari cewek itu gitu karena misalkan ya kayak misalnya aku orangnya kayak mana, kadang pun aku nggak bilang. Kayak mana? Ya kayak misalnya aku orangnya kayak misterius, kadang ya jujur aku kadang misterius kayak hal-hal kayak maaf cakap. Apa? Aku punya kelebihan lah. Kelebihan apa? Kelebihan badan? Nggak mungkin lebih. Indra ke-6. Oh, indra ke-6. Kan indra ke-6 aku 7 nih. Enggak, 6 tetap 6. Iya. Jadi aku ada sedikit kelebihan lah, bisa ngelihat mantan enggak ya? Ngelihat maksudnya ngelihat kayak gitulah gitu. Dan begitu apa maksudnya? Yang jelas. Ngelihat maksudnya apa yang terjadi sama kejadian ini mungkin ke belakang ataupun ke depannya bakal seperti apa. Review dan next gitu ya. Lebih tepatnya kayak gitu. Sedikit banyaknya. Tapi sinyal itu nggak terlalu kuat sama aku. Pakai kartu apa? Nah dulu tukang kartu ya. Kalau sinyal kan identik dengan kartu loh, Cil. Iya. Saya kira mau promosi sejenak. Terus sinyal. Oke, jadi nggak terlalu ini. Dan itu aku sembunyiin dari nggak banyak cewek maksudnya yang tahu tentang aku kayak gitu. Nanti dikiranya pakai pemanis kok mau aku sama abang ini. Gitu. Iyalah, masa kan kecil, kumpel badannya kan. Aku nggak ada niat. Aku memang dari bayi aku jadi idaman para cewek-cewek gitu dari mama bayi. Gitu enggak cewek-cewek. Enggak mau mama maksudnya. Cewek maksudnya. Aku tuh dulu sering kali dicoba-cobain sama ini adik-adik gitu. Adik dicobain kau. Maksudnya kakak bilang adik dicoba-cobain gitu. Tuh kadang pun ini ada timbul pertanyaan, Cil. Ketika di kampus kan ada tuh, kita kan kalau di kampus tuh ada semester tua, ada senior gitu kan. Ini kan tadi cerita tadi kan diimut-imutin. Kayak mana tuh bocil pas ada adik-adik yang lebih gede badannya dicubit-cubitin juga bocil? Kayak mana maksudnya? Ada junior bocil di kampus itu. Ini bercanda atau serius ini? Biar saya lebih tahu menempatkan diri ya, maksudnya. Ya. Suka hati bocil menempatkan, tapi kan wajar dong. Kan anak-anak sekarang kan gede-gede kali badan, Cil. Kan bocil udah jadi senior tuh. Waktu jadi itu kan pernah jadi apa? Ospek. Panitia. Habis itu bocil juga paling viral tuh, bocil bisa menggiring anak-anak gede badan semua ikut bocil. Demo aku. Demo. Kok berani, Cil? Aku korlap demo pada saat itu. Siapa nih badan kecil kayak gini bisa kayak gitu ya? Nggak ada yang cubit bocil gemes gitu, nggak ada? Nggak ada yang berani lah orang ini. Pokoknya yang penting brand. Iya. Brand. Apa brand? Brand.
Brand ya, brand. Apa? Otak. Ya otak kau bilang. Bahasa Inggris. Otak. Biar nampak smart gitu. Oh, biar nampak smart, di biar publik. pinter. Karena kan publik ya. Intinya pinter, terus sering sharing lah. Oh, sering sharing. Sharing, Oke. tanya-tanya sama yang udah tua. Jadi kembali ke cerita tadi. Dulu kecil sering dicebutin, begitu ya? Dari dulu aku udah jadi rebutan cewek. Karena kan gemes, bocil masih kecil, gemes. Ya udah besar masih gemes, cuman campur jijik. Gitu. Masih tetap gemes. Gemes campur Kalau jijik. dulu kan masih cubit pakai tangan nih, sekarang udah pakai tang. Kenapa Udah gitu? Anarki, sudah gerem. Biasanya campur gerem dia. Oh gitu. Memang bocil luar biasa lah berarti bocilnya. Lengkap sudah bocil hari ini. Yang nggak lengkap sama bocil apa hari ini? Banyak lah, yang namanya kita manusia ada lebihnya, ada kurangnya. Yang kurangnya mana? Kalau kurangnya aku tuh kadang di beberapa tempat, aku kadang ada yang grogi gitu, kadang ada cewek yang terlalu cantik ngomong, kadang aku salah tingkah gitu. Itu kekurangan aku Baper, enggak? Bukan salah baper. tingkah, salah tingkah ya, salah tingkah. Aku Salting, ya, lebih salah tepatnya di tempat tertentu, aku nih ada rasa kurang pede. Kayak misalnya ada cewek cantik nih, Ya. terlalu respect sama aku pun juga yang pertama nervous, yang kedua juga kurang intensitas aku untuk suka sama dia gitu. Ngerti kan maksudnya? Terlalu berat sekali bahasa saya. Iya. Cak ulang di ujungnya aja. Intensitas suka. Kalau misalnya kan ada cewek cantik, pasti abang suka kok. Iya, suka. Tengok Cewek cantik suka. Suka. Iya, suka. Istri Anda menonton ya. Ada cewek cantik. Iya. Kan Suka. dulu kan masalah aja. Kok misalnya ada cewek cantik, Ya. pasti kan otomatis kita suka sama cewek cantik. Tapi kalau cewek cantik ini terlalu respect sama kita. ya, kita kan butuh respect. Kenapa Ya. ketika kita negor kadang cuek, kadang jutek kayak gitu, nggak mau ngobrol sama kita. Kadang kan kita juga merasa bahwasanya kita harus diperhatiin gitu. Tapi kalau yang udah perhatiannya itu berlebihan, kayak ngomongnya udah berlebihan kayak itu, aku juga jadi kurang, secantik apapun dia ya jadi nggak tertarik gitu. Bahkan ilfil. Segitunya. Tapi kalau pertama jumpa memang nervous. Oh gitu. Sisanya berilfil. Saya ilfil karena terlalu welcome. Oh, terwelcome. Ceweknya welcome Ceweknya ke bocilnya. Banyak kali cerita. Oh gitu. Misalnya ada, Berarti bocil ini tipe selektif lah ya berarti ya. ya Sangat-sangat selektif. banyak milih. Memang sebenarnya aku manusia yang tidak tahu diri lah. Udah banyak kurangnya banyak milih. Banyak kurang, banyak milih. Banyak milih. Oh Ya. gitu. Jadi udah berapa lama ini? Setengah jam kan. Jadi bocil. Berarti dengan artinya sekarang untuk jadi seorang bocil itu tidak harus kita jadi pelajaran buat kita ya. Ya ketika berkarya itu tidak melihat siapa kita. Ketika kita berproses dalam dunia pendidikan itu tidak melihat fisik kita. Ketika kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena bocil pernah menjadi pemimpin, berarti juga tidak melihat bentuk badan kita. Semuanya ada di Brain. apa? Brain. Otak. Oke. Makasih bocil. Jadi intinya Yang mau sampaikan ke ada quotes. Oh, udah, silakan Cil. Jadi intinya gagal itu ada tempatnya. Gagal ada tempatnya. Ini Dan kan- berhasil juga ada tempatnya. Dan berhasil. Bijak sekali. Ini ilmu konsultannya sama dengan konsultan pacaran. Iya, sama. Isa itu. Iya. PNS dia kan. PNS. PNS mana dia? Dia PNS aja singkil. Hati Singkil. Singkil. Jadi bagaimana dia bisa berkonsul dengan bocil? Dengan HP? Dulu sering, sekarang kan dia pasti pulang kemari. Oh. Pulang pas kemari. PP, pulang pergi dia kemari ya, PP. Singkil Langsa. PP. Bandel dia. Bandel dia. Lama kalau kita bahas dia. Iya. Oke, terima kasih bocil. Ya. Ada lagi kesimpulan mungkin kata-kata Nggak ada motivasi sih. yang mau dikasih untuk kita pada waktu sekarang ini? Nggak ada sih, intinya jangan malu untuk mencoba ya. Jangan malu untuk mencoba. Terima kasih bocil.